Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian bertanya kepada mereka, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari raya penampakan Tuhan, dua hal yang menjadi pusat perhatian dan pusat permenungan kita, yaitu bintang dan ketiga raja. Itulah kisah yang menyambut pada hari raya kita ini. Oleh karena saya ingin mengawali permenungan kita pada surah ini berangkat dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efese di akhir suratnya yang kita dengar pada sore hari ini. Paulus menulis demikian, berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus.
Pertanyaan yang bisa kita ajukan para saudara sekalian, siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang bukan Yahudi itu? Siapakah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan orang-orang bukan Yahudi? Kita ini orang mana? Kita mengatakan kita orang Indonesia. Berarti kita bukan termasuk orang Yahudi. Maka kita pun termasuk yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Maka kita pun itu menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Bagaimana mungkin kita berada di Indonesia, kita menjadi bagian dari anggota-anggota ahli waris, menjadi anggota tubuh Yesus Kristus? Dari mana? Karena kedatangan para misionaris yang mewartakan Injil. Kita boleh mengenal kabar gembira, kita boleh mengenal Injil Yesus Kristus karena kedatangan mereka. Dan lebih dari itu, saudara-saudara sekalian, berkat pesta hari ini, berkat keberanian dan berkat yang dibuat oleh para raja, pencarian para raja kepada keselamatan, akhirnya semangat bermisi, mencari kebenaran, mencari anak yang baru lahir itu diawali oleh ketiga raja yang kita rayakan pada hari ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dibuat oleh ketiga raja? Apa yang terjadi dengan ketiga raja itu sehingga kabar gembira itu meluas sampai kemana-mana? Ada beberapa hal yang pantas bisa kita angkat untuk memahami apa yang terjadi. Pertama, tentu tidak bisa dipisahkan hari ini ada dengan bintang. Tiga raja yang kita rayakan adalah para cendekiawan, orang cerdik pandai, orang yang mencoba mencari memaknai bintang-bintang, mencoba memahami bahasa bintang. Tapi pada titik tertentu, bintang yang dilihat pada poin tertentu ini bukan bintang biasa. Mereka memahami ini adalah bintang ini sebagai ini adalah tanda surgawi. Maka mereka mencari tahu tentang bintang itu. Dan bintang konon, bintang ini artinya keadaan bintang ialah pertanda bahwa sebuah kerajaan akan berakhir, diganti dengan seorang raja yang baru saja lahir. Dan raja yang baru saja lahir itu lahir di tanah Yudea. Itulah sebabnya ketika raja pergi ke istana Herodes untuk mencari tahu tentang hal itu, ternyata di keluarga Herodes tidak ada kelahiran. Maka Herodes pun menjadi heran. Dikumpulkanlah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Diminta untuk membaca apa yang dikatakan dalam kitab-kitab Yahudi tentang kelahiran seorang raja baru, seorang Mesias. Bagaimana? Akhirnya mereka pun mendapat jawaban dari para ahli kitab itu tentang di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jawabannya, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bagi para ketiga raja, jawaban ini menggembirakan. Mereka bersuka cita karena bahasa bintang yang mereka pahami klop, cocok dengan bahasa kitab sucinya orang Yahudi.
Maka benarlah berita yang mereka kenal itu. Maka bagi para raja dan bagi orang bukan Yahudi, jawaban itu merupakan kabar gembira. Bukan bagi Herodes. Bagi Herodes, jawaban ini merupakan sebuah ancaman. Bagaimana mungkin akan muncul raja baru bukan dari keluarganya? Maka sementara ketiga raja bertanya mencari untuk menyembah raja yang baru, Herodes mencari tahu, selidikilah, dan kalau menemukan anak itu beritahukanlah kepada saya untuk menyembah juga. Itu yang dikatakan bibirnya, tetapi hatinya mempunyai rencana busuk untuk membunuhnya. Dan peristiwa itu akan terjadi tidak lama setelah para raja ini pergi. Itu gagasan yang pertama. Gagasan yang kedua tentang bintang. Siapakah raja yang diwartakan oleh bintang itu? Injil menulis demikian, lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat itu bersukacitalah mereka. Saudara sekalian, raja yang baru lahir, yang keadaannya ditampakkan oleh bintang, ternyata raja itu tidak lahir di istana, tetapi lahir di kandang hewan, di palungan. Meskipun demikian, Injil mencatat demikian apa yang dibuat oleh ketiga raja. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Sang bintang memberitakan kelahiran baru. Sang bintang memandu para raja untuk mencari tempat di mana raja baru yang dilahirkan. Dan sekarang sang bintang yang sama mempertemukan mereka dengan bayi yang baru saja lahir, bukan lahir di istana, tetapi lahir di kandang hewan, yaitu Yesus bersama bundanya perawan Maria. Sang raja yang mereka cari lahir di kandang hewan. Gagasan kedua. Gagasan ketiga, bintang membawa para raja bertemu dengan Yesus di kandang hewan. Dampaknya apa bagi para raja setelah mencari, bertanya, dan bertemu dengan sang raja, yaitu Yesus di kandang hewan? Kisah perjumpaan ketiga raja dengan sang bayi di kandang hewan ini bermula dengan sebuah pertanyaan pencarian. Di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Semua itu sudah terjadi. Semua itu sudah dilakukan. Mereka sudah berjalan bertemu dengan Herodes, mengikuti sang bintang dan akhirnya ketemu dengan bayi di kandang hewan. Lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan? Setelah berjumpa dengan sang bayi, ketiga raja bersembah sujud bakti, membuka harta yang mereka berikan, dipersembahkan kepada bayi Yesus. Dan setelah berjumpa dengan bayi Yesus, setelah mempersembahkan harta miliknya, apa yang terjadi? Apa yang didengar oleh ketiga raja?
Injil mencatat demikian. Karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Saudara-saudara sekalian, bintang telah membawa ketiga raja kepada Yesus. Bintang telah membawa para raja untuk berjalan mencari sang raja yang baru saja lahir. Dan berkat perjumpaannya dengan bayi yang baru saja lahir, Raja segala bangsa, Tuhan kita Yesus Kristus, dia diubah cara hidupnya. Berani memilih, bukan mengikuti apa yang dia pikirkan, tetapi mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Berani memilih jalan lain, memilih jalan baru, tidak kembali kepada Herodes, tetapi memilih melalui jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam mimpinya. Dengan segala konsekuensi, raja mereka ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam mimpi mereka. Para sekalian, lalu bagi kita, bacaan-bacaan ini memberi pesan apa kepada kita? Di akhir tahun, di awal tahun baru, biasa kita membuat resolusi. Kita membuat niat, kita membuat harapan, dan di beberapa keluarga mereka duduk bersama, anak-anak bertukar resolusi. Apa harapan mereka di tahun 2026? Dari bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita bisa mengatakan resolusi itulah yang juga dibuat oleh ketiga raja dengan mengambil jalan lain. Jalan yang baru. Tidak kembali kepada Herodes, tetapi mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka marilah kita bawa resolusi kita. Kita bawa harapan kita. Kita bawa niat-niat kita untuk tahun 2026. Apapun itu bentuknya. Tetapi sebagai orang Katolik, kita menambahkan, semoga resolusi kita juga membuat kita semakin Kristiani. Artinya apa? Artinya kita resolusi itu juga sebagai jalan untuk membiasakan cara hidup kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Injil hari ini, resolusi kita tempatkan pada jalan baru, jalan lain. Tidak kembali kepada Herodes, tetapi memilih jalan. Resolusi kita wujudkan dalam jalan sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, harapan kita, resolusi kita, niat kita, juga kita kembangkan sesuai dengan perkembangan iman kita. Bahwa sebagai orang Katolik tidaklah terpisah antara harapan kita dengan cita-cita kita juga sebagai orang Kristiani. Mari kita tempatkan harapan dengan memasuki tahun 2026 ini dengan permohonan semoga hidup kita semakin menjadi hidup yang semakin Kristiani. Artinya lebih membiasakan untuk melibatkan Kristus di dalam perjalanan hidup kita sebagaimana dibuat oleh ketiga raja yang kita rayakan pada hari ini. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.